Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo mencatat angka perceraian meningkat. Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada angka perceraian meningkat terhitung tahun 2021 lalu. Angka perceraian mencapai 1.404, meningkat hingga September tahun 2022 mencapai 1.436 kasus perceraian. Perceraian selama ini kurun waktu belum 1 tahun ya, tapi saya ingin referensi ini diungkapkan oleh Bapak. Ya, terkait dengan perceraian di akhir September 2022 ya. Untuk tahun atau bulan yang sama di tahun yang lalu, di September 2021 itu angka perceraian di angka 1.404 ya. Sedangkan di September tahun ini, tahun 2022, angka perceraian 1.436 perkara. Jadi ada peningkatan 32 perkara, kurang lebih 2%. Ya, kenapa itu Pak? Kok ada peningkatan? Kemungkinan bisa di tahun 2021 itu kan pembatasan karena adanya COVID. Sedangkan di 2022 ini lebih dilonggarkan, sehingga mungkin itu juga sebagai salah satu penyebab atau semakin meningkatnya perkara di pengadilan, karena di 2022 ini lebih longgar daripada di 2021. Biasanya dari sense of originnya itu apa sih Pak persoalannya biasanya yang terjadi? Biasanya yang menjadi penyebab utama itu terkait dengan perselisihan yang terus menerus, kemudian juga faktor ekonomi. Itu biasanya yang paling dominan. Jadi perselisihan terus menerus sama ekonomi itu yang memang setiap tahunnya itu selalu dominan angka perceraian di Situbondo. Terus kalau banyaknya perceraian seperti ini yang sudah mengajukan ke pengadilan ini, apa yang dilakukan oleh pengadilan Pak? Apakah harus berusaha untuk merujuknya kembali atau bagaimana Pak? Usaha dan upaya dari pengadilan ini? Dari pengadilan agar sudah meminimalisir. Betul, sudah mengantisipasi di mana sebelum terjadi perceraian sudah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim. Persuasif, ya. Kemudian juga ada lembaga mediator. Jadi mediator yang berusaha merukunkan para pihak itu dengan harapan para pihak tidak terjadi perceraian sehingga bisa rukun kembali. Apa yang harus dilakukan pengadilan agama Pak sehingganya tahun-tahun ke depan dan ke depannya barangkali ini tidak ada angka perceraian yang naik signifikan? Inisiatif atau ada rencana strategi apa yang akan dilakukan? Pimpinan biasanya kalau ada kesempatan untuk penyuluhan, biasanya misalnya ada kegiatan sidang keliling, kemudian sidang terpadu, itu juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat betapa pentingnya mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga diharapkan tidak terjadi peningkatan angka perceraian. Selain dari faktor ekonomi Pak, ada juga saya mengamati di lapangan ini ada juga dari faktor digitalisasi, yaitu HP Pak. Ini berapa persen sih Pak menurut catatan pengadilan agama gara-gara perceraian gara-gara HP Pak? Kalau itu kan di masalah HP kan terkait dengan penyebab sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Jadi yang dominan perselisihan pertengkaran itu mungkin penyebabnya karena HP dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya, ada berapa lah terjadi seperti itu. Kemudian juga ada pihak ketiga dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang terjadi. Ya. Tapi yang dominan dua penyebab itu. Ya, antara ekonomi dengan perselisihan yang terus menerus sama ekonomi. Kemudian kayak perselisihan terus menerus itu penyebabnya di balik itu ya macam-macam gitu. Terus apa harapan Bapak ke depan nih Pak terkait himbauan terhadap masyarakat Situbondo nih Pak khususnya Pak? Kami berharap agar permasalahan rumah tangga itu bisa diselesaikan secara baik-baik, secara damai. Rumah tangga tentunya mesti ada permasalahan, tetapi permasalahan-permasalahan yang ada itu tentunya bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan, sehingga harapan kami orang-orang di Situbondo tidak banyak angka perceraian ke pengadilan agama.
sehingga harapannya setiap tahun angka perceraian bisa menurun. Angka perceraian meningkat karena ada banyak faktor. Salah satu penyebab terjadinya perceraian yang paling dominan ialah faktor perekonomian. Sebagian juga persoalan perselingkuhan dipicu digitalisasi seperti handphone. Meski pasca angka penerimaan dispensasi kawin justru mengalami kenaikan, sebab di sana terdapat perubahan undang-undang di mana usia antara laki-laki dan perempuan sama, yakni umur 19 tahun. Ini terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Khusus tahun 2021, lanjut Huda, jika melangsungkan perkawinan di usia dini maka akan rentan terjadi perceraian di usia muda. Terjadinya pernikahan dini, papar Huda, banyak dipengaruhi oleh kebiasaan budaya ataupun kultur masyarakat. Seperti tradisi pertunangan, baru kemudian dilangsungkan akad nikah, otomatis bila sudah nikah siri mudah menjadi hubungan suami istri. Akhirnya mereka datang ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dari Situbondo, Edo melaporkan.